Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bunda sudah bergabung semua sambil menunggu ayah Bunda yang lain. Kita mulai dulu ya webinar parenting pada pagi hari ini. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ustazah Evi Widya Sukmawati SE SPD MSI selaku Kepala Sekolah PAUD Terpadu Oboja Anafi. Kami ucapkan selamat datang juga kepada pemateri kita yang juga turut sudah bergabung di ruang Zoom meeting. Bu Ika, Dr. Ika Andrini Farida, SPSI MPSI Psikolog. Selamat pagi, Bu Ika. Selamat pagi. Alhamdulillah, Bu Ika juga sudah bergabung. Kami ucapkan selamat datang juga untuk seluruh ayah bunda, keluarga besar PAUD Terpadu Omah Bocah Anafi, dan juga para asatidz dan teman-teman yang juga bergabung di Parenting Talk Obama pada pagi hari ini. Nah, Alhamdulillah, untayan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada pagi hari ini, meskipun bertemu secara virtual, tapi kita bisa mengikuti kegiatan Parenting Talk dengan tema mengenali dan mengoptimalkan perkembangan kognitif anak usia dini. Nah, kali ini saya Ustazah Usna selaku moderator juga ingin menyapa ayah bunda yang sudah bergabung. Selamat pagi ayah bunda semua. Ayah bunda Obama, Masya Allah pagi-pagi meskipun sedang ini ya sambil menikmati weekend gitu ya di rumah masing-masing sama Ananda masih turut menyimak kegiatan parenting dan juga eh, beberapa ustadzah juga sudah bergabung. Terima kasih disampaikan. Nah, sebelum kegiatan parenting ini kita mulai, kita akan menyimak pemaparan dari Bu Ika. Mungkin sebelumnya kita akan buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah kita buka kegiatan pada pagi hari ini, sebelumnya kita akan memberikan kesempatan kepada Ustadzah Evi Widya Sukmawati SESPD MSI selaku Kepala Sekolah PAUD Terpadu Oma Bocah Anafi untuk menyampaikan sambutannya terlebih dahulu. Dipersilakan Ustadzah Evi. Baik, terima kasih Ustazah Husna. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ika Andrini Farida SPSIM PSI Psikolog selaku narasumber pada kesempatan hari ini, Ustadzah Badiatul Husna SPSI selaku moderator pada hari ini, ayah bunda yang sangat luar biasa hebatnya ini, peserta Obahma Parenting Talk yang hadir pada hari ini, lalu para ustadzah serta mahasiswa yang turut bergabung pada hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di acara parenting yang penuh manfaat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita sampaikan, junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita kepada zaman yang lebih berkah seperti pada saat ini. Ayah bunda yang saya hormati, hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan Parenting Talk dengan tema mengenali dan mengoptimalkan perkembangan kognitif anak usia dini. Tema ini sangat penting karena masa usia dini merupakan masa keemasan dalam perkembangan anak, termasuk dalam hal berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Di masa inilah peran kita semua sebagai pendamping anak-anak yang membersamai anak-anak
orang tua, pendidik, ini sangat menentukan arah tumbuh kembang anak baik secara intelektual maupun emosional. Dan melalui kegiatan ini kami berharap para orang tua dan para ustadzah khususnya akan mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana cara mengenali emosi, mengenali potensi anak sejak usia dini, serta strategi untuk menstimulasi kemampuan kognitif mereka dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ika yang hari ini berkenan berbagi ilmu dan pengalaman kepada kami, padahal beliau ini sangat luar biasa sibuknya. Alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan hari ini, serta kepada seluruh tim Omah Bocah Hanafi beserta para ini teman-teman mahasiswa ya PKL yang hari ini juga turut hadir dan sudah mengupayakan terselenggaranya kegiatan parenting kita di semester ini. Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara sekolah dan keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita semua, sehingga anak-anak nantinya akan menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, dan selamat menikmati, selamat menimba ilmu hari ini. Semoga nantinya akan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustazah Evi atas sambutannya. Nah, memasuki acara inti yaitu Obama Parenting Talk yang akan dipaparkan langsung oleh Bu Ika Andrini Farida SPSI MPSI Psikolog. Mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu kepada Ayah Bunda CV singkat narasumber kita pada pagi hari ini. Dan Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Bu Ika juga berkesempatan langsung untuk menyapa teman-teman Obama ya Bu Ika. Saya sapa dulu, selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi, Ustazah Husna. Bu Ika, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu sehat? Baik, Alhamdulillah. Senang sekali bisa Alhamdulillah. bergabung di sini. Ini Alhamdulillah bisa menyapa ayah Bunda Obama di Obama Parenting Talk. Mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan CV atau profil singkat Bu Ika. Mohon izin ya Bu. Jadi Bu Ika ini adalah salah satu dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Beliau juga saat ini mengajar di program studi S1, S2, dan S3 Fakultas Psikologi, dan S1 Kedokteran. Nah, dan tugas tambahan ini meskipun sibuk sekali sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Keuangan dan SDM, begitu ya Bu, di Fakultas Psikologi UM. Nah, untuk S1 beliau studi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan S2 di Universitas Erlangga Surabaya, dan juga S3 di Universitas Erlangga Surabaya. Nah, untuk saat ini pengalaman kerja beliau sebagai dosen yang mengampu mata kuliah psikologi kognitif, kepribadian, dan psikologi pendidikan, serta pengembangan alat ukur psikologi, dan masih melakukan praktek psikolog, melakukan konseling individu kelompok dan psikoedukasi, serta asesmen dan intervensi psikologi. Untuk bidang keahlian beliau, saat ini fokus penelitian pada psikologi kognitif, keterampilan kognitif tingkat tinggi seperti metakognisi, kemudian decision making, self-awareness, dan consciousness, serta fokus di kesehatan mental, seperti itu nih Bu Ika. Nah, Alhamdulillah materi kali ini sudah kita tunggu-tunggu Bu Ika, jadi kita akan membahas dengan topik mengenali dan mengoptimalkan perkembangan kognitif pada anak usia dini, di mana saat ini ayah bunda juga ini bisa meluangkan waktu untuk menyimak paparan materi Obama Parenting Talk pagi ini, karena sebagai upaya kita bersama untuk lebih bisa memahami bagaimana tumbuh kembang kognitif anak usia dini dan bisa dioptimalkan di usia awal di periode emas pada anak saat ini. Nah, sekarang sudah saatnya kami masuk ke kegiatan inti webinar Obama Parenting Talk. Dipersilahkan kepada Bu Ika untuk menyampaikan langsung paparan materinya. Baik, terima kasih Ustazah Husna. Selamat pagi Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, em, saya berterima kasih juga terutama kepada Ibu Evi, Ustadzah Evi selaku kepala sekolah, kemudian mahasiswa bimbingan saya, Ustadzah Husna untuk bimbingan S2, kemudian juga bimbingan S1 ya, ada Amanda, Anissa, Alesia ya. Namanya hampir mirip, jadi agak bingung. Terima kasih juga untuk ayah bunda yang sudah hadir. Em, Pagi ini senang sekali ya saya bisa bergabung bersama ayah bunda serta ustadzah-ustadzah di Omah Bocah Anafi untuk sharing ya mungkin karena em, saya kira ayah bunda baik ayah bunda maupun ustadzah juga semuanya sudah punya apa terampil dan kompeten untuk mendidik anak ya tapi kita saling sharing aja. Dan selain itu, saya senang sekali karena kegiatan ini juga merupakan apa ya, salah satu tanggung jawab saya sebagai psikolog yang eh, perlu untuk melakukan psikoedukasi gitu. Jadi terima kasih sekali lagi. Baik, kita mulai. Mungkin saya bisa dibantu, Ustadzah, untuk Iya, materinya. silakan, Kak. Ya, eh, baik Ayah Bunda, topik yang akan kita diskusikan ya pagi ini itu adalah mengenali dan mengoptimalkan perkembangan kognitif anak usia dini. Berikutnya slide. Untuk membahas topik ini ya ada beberapa sub-sub topik. Saya mulai nanti dengan pengertian perkembangan kognitif. Kemudian yang kedua, bagaimana terjadinya perkembangan kognitif, gitu ya. Secara psikologis itu apa yang terjadi pada anak ketika mereka itu mengalami perkembangan kognitif. Kemudian berikutnya tahapan perkembangan kognitif anak. Yang keempat itu sebetulnya apa gitu ya, peran guru, orang tua, masyarakat kita dalam perkembangan kognitif anak. Dan yang terakhir ada beberapa prinsip. Gitu. Mungkin saya tidak sampai em, apa namanya operasional sekali gitu ya. Nanti yang akan lebih tahu itu adalah Ustazah. Untuk prinsipnya saja, bagaimana mengoptimalkan perkembangan kognitif anak. Ya, berikutnya. Nah, kita awali dulu ayah bunda dengan apa sebetulnya yang dimaksud dengan perkembangan kognitif. Ya. Istilah perkembangan dulu ya. Perkembangan itu sebetulnya adalah perubahan-perubahan yang terjadi seiring bertambahnya usia anak. Jadi kita kan mengamati ya anak dari mungkin usia beberapa bulan gitu, kemudian em, menjelang 1 tahun, berikutnya 2 tahun. Nah itu seiring bertambahnya usia anak itu juga ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, perubahan yang terjadi untuk kali ini kita fokus pada kognitif, tetapi sebetulnya banyak aspek-aspek perkembangan lainnya ya selain kognitif, misalkan perkembangan emosi, perkembangan penalaran moral, kemudian perkembangan sosial. Nah, itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita fokus di perkembangan kognitif. Adalah proses-proses ya yang terjadi pada anak mulai dari anak itu memperoleh pengetahuan sampai dia menggunakan pengetahuan itu. Jadi proses memperoleh sampai menggunakan. Nah, apa saja yang tercakup dalam proses ini yaitu mulai dari persepsi. Mulai dari persepsi ketika anak mulai mengenali benda-benda di sekitarnya gitu ya. Kemudian belajar huruf, angka, itu adalah persepsi. Nah, setelah anak mempersepsi, maka informasi yang dipersepsi itu
akan diproses dan tersimpan di memori. Jadi itu proses dasarnya ya Bapak Ibu ya, persepsi, kemudian memori. Nah, kemudian anak mulai belajar bahasa, kemudian dia juga belajar pemecahan masalah, ya. Ada kemampuan bernalar, ada pengambilan keputusan. Nah, semua proses-proses ini eh, itu yang tercakup di dalam pengertian kognitif. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa perkembangan kognitif adalah proses-proses persepsi, memori tadi ya, kemampuan pemecahan masalah yang berubah seiring bertambahnya usia anak. Ya, semoga bisa diikuti dan dipahami ya Bapak Ibu, Ayah Bunda. Berikutnya, nah ini mungkin supaya lebih konkret gitu. Jadi misalkan proses yang terjadi pada perkembangan kognitif gitu ya, Ayah Bunda. Misalkan anak belajar mengenali angka, ada angka satu, gitu, dua. Nah, pada saat itu proses yang terjadi pada anak adalah persepsi dan memori, karena dia mempersepsi kemudian menyimpan informasi itu. Nah, setelah dia mengenali, maka informasi itu digunakan untuk mempelajari keterampilan yang lebih kompleks gitu ya, atau keterampilan yang lebih tinggi sifatnya. Maka anak belajar misalkan penambahan atau perkalian. Nah, di sini sudah terjadi proses bernalar ya. Penalaran dan memori juga. Nah, setelah kemampuan itu tersimpan, jadi anak memperoleh pengetahuan ya. Kemudian pengetahuan itu digunakan untuk apa gitu. Nah, antara lain untuk memecahkan problem atau soal matematika. Berarti anak sudah mampu untuk memecahkan masalah berdasarkan proses-proses persepsi, memori gitu ya, proses yang terjadi sebelumnya. Nah, gitu ya, Ayah Bunda, semoga punya gambaran apa yang dimaksud dengan perkembangan kognitif. Berikutnya, nah, untuk perkembangan kognitif ini saya paparkan berdasarkan dua teori perkembangan kognitif yang cukup populer ya, Ayah Bunda, yaitu yang pertama teori Piaget dari Jean Piaget namanya. Kemudian yang kedua dari seorang ahli bernama Vygotsky. Gitu. Kita mulai dulu dari bagaimana kognitif anak berkembang berdasarkan teorinya Piaget. Ya, supaya kita tahu apa sih yang terjadi pada anak itu ya ketika mereka kok tambah lama tambah pinter itu apa yang terjadi gitu. Nah, ya menurut teori Piaget ini yang pertama skema. Skema ini adalah pola-pola mental yang mengarahkan perilaku. Nah, jadi apa ya? Semacam suatu suatu kemampuan gitu ya, yang bisa dibedakan. Ada skema-skema perilaku dan ada skema kognitif. Kalau skema perilaku kan bisa kita lihat ya, bisa kita amati. Skema kognitif tentunya tidak bisa langsung kita lihat, tetapi itu akan bisa kita amati ketika anak melakukan tugas-tugas kognitif. Nah, untuk skema perilaku, misalkan contohnya anak mulai mampu atau bisa merangkak gitu ya. Kalau ketemu benda itu dipegang, kemudian dilempar, nah itu suatu skema. Atau mungkin ketika dia melihat tangga, kemudian dia memanjat, nah itu adalah skema. Untuk skema kognitif itu ada banyak tentunya ya. Jadi misalkan anak sudah mulai bisa membaca kata tuh. Atau menyebutkan suatu kata, misalkan eh, ayah gitu ya atau mama gitu. Nah, itu suatu skema. Nah, skema ini berkembang dari yang sederhana, ayah bunda ya. Kemudian nanti akan semakin lama semakin kompleks ya. Jadi kalau awalnya anak bisa menyebutkan ayah gitu saja mungkin ya, lama-lama nanti ayah makan gitu misalkan.
Jadi akan semakin kompleks. Nah, kemudian saya lanjutkan konsep berikutnya itu adaptasi. Ya. Adaptasi ini maknanya adalah proses menyesuaikan skema terhadap lingkungan melalui dua proses juga ya, asimilasi dan akomodasi. Nanti akan saya jelaskan kalau masih belum jelas ya. Jadi bagaimana terjadinya anak itu semakin pintar, semakin berkembang kognitifnya, itu karena dia melakukan adaptasi. Ya, ya. Nah, berikutnya mungkin akan lebih jelas. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, adaptasi itu terjadi melalui dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Ya. Asimilasi ini terjadi bila anak memperlakukan objek baru menggunakan skema yang dimiliki. Ya, contohnya, anak memiliki skema melempar tadi ya, misalkan ya, dia memiliki skema memegang benda, kemudian benda itu dilempar gitu. Nah, suatu saat dia menemukan ada bola di dekatnya, kemudian dia memegang dan dia melempar. Ah, kok bagus ya gitu ya dalam pikirannya anak. Bolanya bisa memantul gitu misalkan. Nah, pada saat itu dikatakan terjadi asimilasi ya. Karena apa? Karena benda itu sudah sesuai diperlakukan sesuai dengan skema yang dia miliki. Nah, akan tetapi suatu saat lain ayah bunda mungkin ya eh, dia dia menemukan di dekatnya itu bukan bukan bola, tetapi telur misalkan sama-sama bulatnya gitu ya. Dia menemukan telur misalkan ke dapur gitu ya, ketemu ibunya apa bundanya mau memasak gitu, ketemu telur. Kemudian telur itu diperlakukan seperti skema yang dimiliki, dilempar. Wah, ternyata kok pecah. Tidak memantul tetapi pecah. Nah, ini hanya contoh ya, ayah bunda. Jadi, kadang-kadang apa namanya suatu situasi itu terjadi ketika anak menemukan objek baru yang tidak yang ketika dia memperlakukan objek baru itu dengan skema yang dimiliki itu kok nggak cocok gitu, tidak sesuai. Maka dia perlu mengubah skemanya, mengembangkan gitu ya, mengembangkan skema untuk disesuaikan dengan objek baru. Nah, disinilah terjadi anak itu tambah pinter ya, ya Bunda. Karena dia belajar mulai lebih kognitifnya berkembang gitu karena dia tahu, oh kalau bola itu dilempar bagus, memantul gitu ya. Tapi kalau telur itu berarti tidak dilempar gitu ya. Tapi mungkin akan dimasak gitu oleh bundanya gitu. Jadi kan bertambah ke apa kemampuan kognitifnya gitu ya. Berikutnya. Nah, jadi saya kira ini suatu poin yang sangat penting gitu ya, karena kita perlu memahami apa yang terjadi pada anak ketika mereka itu bertambah pinter gitu ya, kognitifnya bertambah berkembang. Nah, ada istilah semoga tidak membingungkan ya, Ayah Bunda. Ada disequilibrium, itu adalah terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dipahami dan yang dihadapi. Jadi yang dipahami tadi kan, oh kalau ada benda bulat itu dilempar gitu ya. Tetapi ternyata tidak sesuai. Maka pada yang terjadi pada anak adalah disequilibrium. Nah, justru disequilibrium ini sangat penting karena itu akan mendorong anak untuk melakukan ekuilibrasi, ya. Jadi proses mengembalikan keseimbangan, menyesuaikan ya antara pemahaman yang dimiliki saat ini dan pengalaman baru. Nah, disinilah intinya teori Piaget, perkembangan kognitif Piaget ini, yaitu Piaget mampu menjelaskan bahwa belajar itu tergantung pada proses ekuilibrasi. Jadi semakin
anak itu memperoleh kesempatan untuk memproses ya, terjadi ekuilibrasi, maka dia akan semakin banyak belajar dan kognitifnya akan semakin berkembang. Tuh, eh, berikutnya. Nah, masih melanjutkan tadi ya. Ketika equilibrium terganggu, maka anak disitulah kesempatan yang sangat baik buat anak untuk berkembang ya. Nah, dari pemahaman ini, eh, baik ayah bunda maupun istadah gitu ya, maka bisa kita terapkan untuk pembelajaran di kelas atau di rumah. Itu penting untuk sesekali itu mengkonfrontasi anak dengan pengalaman-pengalaman atau mungkin data gitu ya, yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka sebagai cara untuk mendorong perkembangan kognitif. Jadi sekali-sekali diberikan sesuatu yang anak itu, hah, kok begini ya gitu ya, sehingga mereka terdorong menciptakan disequilibrium, maka anak akan belajar karena dia akan mengembalikan ke kondisi ekuilibrasi gitu. Ya, ini prinsip utamanya dari berikutnya mungkin ini prosesnya ya Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah tahapan perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget gitu ya. Sebenarnya ini banyak sekali, tetapi nanti akan saya coba rangkum supaya tidak terlalu eh, banyak gitu ya. Em, Nanti waktunya akan kita gunakan mungkin untuk tanya jawab dan diskusi. Intinya, Ayah Bunda ada 4 tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Awalnya adalah sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian praoperasional, berikutnya masuk ke praoperasional. Ini terjadi pada anak-anak sekitar usia 2 sampai 7 tahun. Nah, perkembangan berikutnya di usia sekolah dasar mungkin ya, 7 sampai 11 tahun itu tahapannya disebut operasional konkret. Dan tahapan berikutnya adalah operasional formal. Ketika anak sudah mulai masuk usia remaja sampai dewasa, itu ada di operasional formal. Ya, mari kita lihat sekilas ya, singkat-singkat mungkin untuk setiap tahapan. Ya, berikutnya. Ya, untuk tahapan perkembangan kognitif anak pada tahap sensori motor, ini pada usia 0 sampai 2 tahun ya tadi Ayah Bunda. Ini anak-anak masih menggunakan sensenya ya atau indranya dan fokusnya di motorik dulu. Nah, ketika lahir bayi itu kan memiliki skema awal ya. Skema awal ini kemudian dikembangkan. Seperti apa namanya? Kalau bayi itu kan tidak usah kita ajari, mereka punya skema menghisap gitu ya. Jadi untuk minum ASI itu kan mereka ya langsung otomatis gitu ya, itu sudah bawaan mereka bisa menghisap. Nah, itu akan berkembang Ayah Bunda. Jadi kemampuan-kemampuan atau skema awal itu kemudian akan berkembang. Nah, digunakan untuk yang pertama mengeksplorasi. Ya, mereka mulai memahami, mengenal tubuhnya sendiri. Mungkin jarinya gitu ya. Eh, Kakinya, dia mulai merasakan kakinya gitu digerak-gerakkan gitu. Nah, selain mengeksplorasi tubuhnya sendiri, dia juga mulai mengeksplorasi benda-benda di sekitarnya. Makanya bayi itu perlu kita diberikan berbagai mainan gitu ya, yang mensimulasi karena untuk memberi kesempatan pada bayi untuk mengeksplorasi benda-benda di sekitarnya. Jadi dia mulai punya skema memegang, kemudian memukulkan gitu ya. Makanya ada mainan bayi itu kan kalau dipukul bunyi gitu. Karena bayi kan akan tertarik ya, oh, kok bagus gitu, tertarik dan dia akan terus berkembang. Atau skema melempar. Nah, skema-skema ini ditemukan secara tidak sengaja karena tindakan tersebut menimbulkan akibat yang menarik. Itu awalnya. Jadi nggak sengaja gitu ya, tidak sengaja. Tetapi
perkembangan berikutnya mulai muncul perilaku-perilaku yang disengaja. Jadi eh, bayi itu tidak lagi hanya mengulang perilaku yang menimbulkan akibat yang menarik, tetapi dia mulai mencoba menyelesaikan problem-problem sederhana seperti mencari benda-benda yang tidak kelihatan gitu. Makanya kalau orang zaman dulu ya, atau yang sekarang juga masih mainan ciluba, itu kan untuk menstimulasi juga sebetulnya, untuk menstimulasi kognitifnya. Ya. Kalau anak mengerti, jadi kita sembunyikan mainan gitu, dia mencari. Nah, berarti dia mulai mengembangkan kemampuan yang disebut permanensi objek. Ya. Nah, kalau dia mulai mencari, itu berarti dia mulai paham atau mengerti bahwa suatu benda itu tetap ada meskipun tidak terlihat. Jadi awalnya kan dia memahami suatu benda itu ada kalau kelihatan gitu kan ya. Tapi lama-lama ketika kita sembunyikan gitu ya, sepertinya mainan, tetapi itu adalah perkembangan kognitif juga. Dia akan paham. Nah, ayah bunda, kemampuan permanensi objek ini sangat penting karena kaitannya juga dengan perkembangan sosio-emosional. Ya, ketika anak itu merasa sudah memiliki permanensi objek, maka meskipun ditinggal ibunya, misalkan ibunya ke ke dapur atau kemana, dan dia tetap merasa nyaman gitu ya, itu karena dia sudah mulai paham, oh meskipun ibu saya atau bunda saya tidak terlihat, tetapi ada gitu. Itu jadi pentingnya perkembangan kognitif itu adalah karena perkembangan ini mendasari perkembangan-perkembangan yang lain, aspek-aspek perkembangan yang lain seperti perkembangan sosioemosional gitu ya, nanti perkembangan moral juga. Ya, eh, berikutnya tahapan perkembangan kognitif tahap kedua yaitu praoperasional. Ini usia 2 sampai 7 tahun itu kan pada saat ini anak sudah mulai belajar bahasa. Jadi dia sudah mulai menggunakan simbol-simbol gitu ya. Simbol-simbol itu bisa bahasa atau angka. Nah, simbol-simbol ini untuk merepresentasikan objek secara mental. Jadi dia objek-objek di sekitarnya itu tersimpan eh, di pikirannya gitu ya. Kalau kita mengajarkan kepada anak apa menunjukkan suatu gambar gajah gitu misalkan. Nah, eh, image atau gambar gajah itu akan tersimpan di eh, memorinya sehingga ketika suatu saat yang lain ditunjukkan dia akan bisa mengenali oh ini gajah gitu. Eh, ada beberapa karakteristik berpikir antara lain centration ini ya Pak, ini karakteristik berpikir pada anak-anak praoperasional. Ini jadi masih ada keterbatasan secara kognitif ya, irreversible, masih egosentris gitu. Eh, itu itu masih kelemahannya. Yang ini nanti lanjut eh, kelemahan apa namanya? Kelemahan kognitif tadi itu akan mulai dikembangkan pada tahap berikutnya, yaitu tahap operasional konkret. Jadi usia usia SD itu ya. Jadi tahapan ini anak sudah mulai berkembang karena dia mulai memahami antara lain, misalkan konsep reversibility. Contohnya itu ya, Bapak Ibu. Jadi misalkan anak SD itu jika diketahui 7 tambah 5 sama dengan 12, maka 12 dikurangi 7 sama dengan berapa? Nah, itu kan hanya dibalik itu ya, dibalik. Kalau anak praoperasional tadi belum mampu, pada tahap ini sudah mulai memahami, sudah mulai paham. Kemudian mereka juga sudah bisa merespon ya realitas di balik apa yang tampak. Nah, contohnya ini misalkan mobil merah, mobil-mobilan gitu ya. Mobil mobil-mobilan warna merah ditutup kain hitam.
Nah, kalau kita tanyakan kepada anak yang sudah sampai pada tahap operasional konkret, kita tanya mobilnya warnanya apa? Maka dia akan bisa menjawab merah gitu ya, meskipun tidak kelihatan. Tapi kalau belum belum berkembang kognitifnya, maka dia jawabnya adalah hitam gitu. Karena kelihatannya kan tutupnya kain hitam. Itu seperti itu. Kemudian karakteristik yang lain itu berkurangnya egosentris ya. Yang dimaksud egosentris ini dia belum bisa memahami sudut pandang orang lain. Jadi misalkan ada 3 mobil-mobilan gitu ya, Ayah Bunda ya. Ada di sebelah eh, kiri sini merah, kuning, putih. Nah, anak ada di sebelah sini ya. Kalau kita minta, kalau dari urutan anak kan urutan warna mobilnya merah, kuning, putih ya. Nah, kalau diminta untuk bagaimana urutan warna mobil dari sisi bundanya, misalkan bundanya di sini, kan mestinya putih, kuning, merah, gitu ya. Kalau eh, nah itu perkembangannya ya. Jadi kalau pada tahap praoperasional itu anak masih egosentris, itu artinya dia belum bisa menempatkan pada perspektif orang lain. Tapi ketika sudah berkembang, dia sudah paham. Oh, kalau dari sisi sana, dari sisi bundanya, urutannya yang betul putih, kuning, merah. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Ya, berikutnya tahapan terakhir yaitu operasional formal. Ini ini mungkin untuk diketahui saja ya, ya Bunda, karena nanti kan putra-putrinya juga akan berkembang eh, untuk mencapai operasional formal. Nah, ini pada usia remaja sampai dewasa. Nah, ketika memasuki usia remaja, itu anak sudah mulai mampu berpikir abstrak. Jadi, sesuatu kalau masih tahap sebelumnya, itu kan semua harus konkret gitu ya. Kalau semakin dewasa itu sudah abstrak berpikirnya, dan anak juga sudah bisa melihat kemungkinan-kemungkinan lain selain yang ada di sini dan saat ini. Jadi sudah mulai bisa membayangkan sesuatu yang tidak ada di sini. Nah, ini menjelaskan, mungkin saya singgung sedikit saja karena ini menjelaskan kenapa anak remaja itu mulai kritis, mulai berontak gitu ya. Karena memang kemampuan kognitifnya, kalau kalau kita berpikir negatif kan mungkin, aduh sudah mulai remaja, sudah mulai nggak apa namanya ya, tidak patuh gitu ya, sudah mulai menentang gitu. Itu kita memandang dari em, sudut pandang apa untuk masyarakat sehari-hari gitu ya, masyarakat kebanyakan. Tetapi kalau kita memandangnya dari perkembangan kognitif, sebetulnya itu adalah perkembangan yang positif karena dia sudah mulai bisa memunculkan kemungkinan-kemungkinan lain. Sehingga anak remaja kan mulai tidak puas gitu ya, misalkan, ah kok begini sih seharusnya kan begini gitu ya kan. Jadi dia sudah bisa membandingkan antara kemungkinan yang ada dan yang seharusnya gitu menurut dia. Nah, ini yang mungkin mulai menyebabkan problem ketika anak-anak kita mulai menginjak usia remaja. Eh, itu dan pemecahan masalahnya mereka sudah semakin baik gitu ya. Jadi sudah em, kalau punya problem itu mampu memunculkan beberapa alternatif solusi, kemudian mempertimbangkan masing-masing solusi dan mana solusi yang tepat itu sudah semakin berkembang. Ya, berikutnya. Nah, Ayah Bunda itu tadi dari salah satu teori, ya, teori eh, Piaget, yang fokusnya itu perkembangan yang terjadi pada anak, pada diri anak saja. Nah, ada ahli lain yang kemudian menekankan pada peran sosial, peran lingkungan sosial, ya. Jadi menurut namanya ahlinya adalah Vygotsky. eh, Menurut beliau ini interaksi sosial, jadi tidak hanya pada anak ya, tetapi interaksi sosial itu memiliki peran penting dalam proses perkembangan kognitif. Nah, ada beberapa konsep yang penting.
untuk memahami perkembangan kognitif anak. Eh, yang pertama ditekankan adalah yang pertama more knowledgeable other, ya, maksudnya anak itu belajar tidak hanya terjadi dia sendiri saja, tetapi juga tergantung peran orang-orang di sekitarnya yang lebih paham, ya. Jadi more knowledgeable other ini seseorang yang memiliki pemahaman lebih baik atau tingkat kemampuan lebih tinggi dibanding si pebelajar. Pebelajar itu siswa atau anak berkaitan dengan tugas, proses, atau konsep-konsep tertentu. Nah, siapa saja yang dimaksud dengan more knowledgeable other? Ini bisa orang tua, guru, ya, atau orang dewasa lainnya, mungkin saudara, kakak, gitu ya. Atau bisa juga teman sebaya yang lebih sudah lebih dulu menguasai, tapi bisa juga komputer, ya. Mungkin ada aplikasi-aplikasi, program-program untuk pembelajaran anak itu juga termasuk dalam more knowledgeable other ini. Nah, kemudian ada prinsip yang sangat penting dalam teori Vygotsky, itu adalah zone of proximal development. Ya. Jadi, menurut Vygotsky, ketika anak belajar itu terjadi, ya, kapan seperti apa belajar itu terjadinya ketika anak ada di dalam zone ini, yaitu eh, mungkin konsepnya agak sulit ya, tapi nanti kita diskusikan. Jarak antara kemampuan anak melakukan suatu tugas dengan bimbingan orang dewasa dan dengan kemampuan anak menyelesaikan tugas secara mandiri. Jadi seperti satu tangga di atasnya gitu ya. Untuk apa? Ada tahapan anak itu bisa menyelesaikan tugas secara mandiri, kemudian ada tahap berikutnya itu yang dia butuh bimbingan orang lain. Nah, disitulah eh, itu belajar itu akan efektif terjadi. Oke, kemudian selain itu Vygotsky juga menekankan pentingnya peran bahasa, ya kan? Jadi karena bahasa itu merupakan apa namanya suatu tool atau sarana anak untuk belajar sehingga itu sangat penting untuk dikembangkan. Baik, berikutnya. Nah, supaya tidak terlalu lama gitu ya, langsung ke mengoptimalkan perkembangan kognitif anak. Jadi untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif anak ini saya tarik dari dua teori tadi gitu ya, baik teorinya Piaget maupun teori Vygotsky. Ketika kita paham bagaimana mekanismenya perkembangan kognitif, maka kita akan lebih tepat gitu ya nanti untuk menstimulasi perkembangannya. Nah, yang pertama tentunya baik ayah bunda, guru gitu ya, maupun nanti yang lainnya itu memahami bagaimana terjadinya perkembangan kognitif pada anak, yaitu melalui proses adanya situasi yang menimbulkan ketidakseimbangan gitu ya, atau ketidaksesuaian kognitif yang disebut disequilibrium. Nah, sebenarnya intinya menstimulasi itu di sini, ayah bunda ya. Nah, disequilibrium, jadi kita menciptakan disequilibrium. Ini bisa diciptakan, bisa dua cara, diciptakan oleh guru atau orang tua, ya kita memberikan mainan atau apa tugas-tugas gitu ya, yang anak itu untuk stimulasi perkembangan kognitifnya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah disequilibrium itu bisa muncul dari anak sendiri. Yaitu kapan? Yaitu ketika dia bertanya mengenai sesuatu ya, mempertanyakan sesuatu. Ketika anak bertanya, itu berarti terjadi ketidaksesuaian kognitif. Nah, maka pada saat itulah itu merupakan saat emas gitu ya. Ketika anak bertanya, itu kita fokuskan, kita kita apa namanya perhatian itu kita fokuskan untuk membantu anak mencari jawabannya. Jangan langsung dijawab ya. Kita ajak sama-sama untuk mencari jawabannya gitu supaya mengembangkan kemandirian anak juga tidak langsung menerima tetapi
dia mencari solusinya sendiri. Nah, itu jadi intinya ada proses disequilibrium ya. Kemudian maka anak akan melakukan adaptasi untuk mencapai ekuilibrasi. Nah, proses ini terus menerus terjadi ya. Kalau ekuilibrasinya sudah tercapai bukan berarti berhenti, tetapi nanti akan ada pertanyaan lain. Begitu dan sebetulnya itu tidak hanya terjadi pada anak ya, ayah bunda, sampai kapanpun kita kita akan berkembang. Jadi meskipun sudah ayah bunda sudah dewasa, itu tetap perkembangan kognitif kita juga tetap terjadi selama ada proses ini, gitu ya. Ada begitu. Kemudian berikutnya slide. Ya, em, nah yang kedua adalah memberi kesempatan anak untuk memecahkan problem secara lebih terencana. Jadi mm, pada anak-anak bisa diberikan problem ya, dia biar berpikir mengenai suatu problem, kemudian kita bantu untuk menemukan solusinya dan solusi itu diuji secara mental dulu. Maksudnya dibayangkan dulu ya. Kalau kita berikan tugas atau apa biar dia secara mental itu diuji dulu secara mental, baru setelah itu dipraktekkan gitu. Ya, kemudian yang slide berikutnya, next. Ya. Nah, kalau itu tadi dari yang tadi dari teorinya Piaget ya, ini mengoptimalkan perkembangan anak yang dasarnya adalah teorinya Vygotsky. Yang penting dari Vygotsky ini adalah kita mengenali zone of proximal development anak. Jadi anak saya ini pada tahap mana ya gitu. Misalkan untuk kemampuan numerik ya atau kemampuan bekerja dengan angka misalkan. Jadi kemampuan mandiri anak misalkan dia kalau dia mengerjakan 2 tambah 3 sama dengan 5 itu dia sudah menguasai. Nah, di setingkat lagi di atasnya 2 tambah 3 tambah 2. Nah, ini yang kemampuan anak ketika butuh bimbingan orang tua. Nah, berarti inilah apa namanya zone of proximal development-nya gitu ya. Jadi anak ada di tahap ini, di tangga berikutnya itu apa gitu. Jadi kita tidak langsung loncat dari satu tahap ke langsung yang tinggi, tetapi kita bimbing dari satu tangga untuk ke tangga berikutnya. Nah, jadi peran orang tua adalah melakukan pengamatan gitu ya, membimbing, tetapi yang utama adalah tetap memberi kesempatan kepada anak untuk memecahkan masalah secara mandiri. Baru kalau tidak bisa kita bantu dikit gitu, kalau tidak bisa kita bantu. Oke, saya kira sebetulnya mungkin apa yang saya sampaikan tadi sudah banyak dilakukan baik oleh Ustadzah di sekolah ya maupun ayah bunda di rumah, tetapi mungkin ini hanya memperkuat gitu saja ya, memperkuat pemahaman terjadinya perkembangan kognitif itu bagaimana prosesnya sehingga kita akan lebih mantap gitu ya, lebih yakin memberikan stimulasi perkembangan kognitif kepada anak itu yang seperti apa gitu. Saya kira ini sudah terakhir slide-nya. Ya, terima kasih Ayah Bunda. Eh, Mungkin itu ya apa namanya beberapa prinsip utama gitu. Saya serahkan ke moderator Ustadzah Husna untuk berikutnya. Baik, terima kasih banyak atas paparan materinya yang luar biasa, Bu Ika. Saya jadi sedikit mengulas kembali materi kuliah juga ya, Bu ya, sebagai Ya betul. guru yang juga berkecimpung di anak usia dini. Nah, tadi sudah banyak sekali dipaparkan materi tentang bagaimana tahapan perkembangan kognitif pada anak usia dini. Ada 2 teori dari Jean Piaget dan juga Vygotsky. Nah, tadi Bu Ika juga sudah memaparkan tahapan perkembangan kognitif. Ada tahapan sensori motor, di mana anak sudah mulai belajar memahami dunia melalui interaksi fisik gitu ya, dan menggunakan panca indera. Kemudian tahapan praoperasional di usia 2 sampai 7 tahun, saat anak sudah mulai menggunakan simbol dan bahasa untuk merepresentasikan dunia mereka, tapi pemikirannya masih bersifat egosentris begitu ya Bu Ika ya. Dan
belum sepenuhnya bersifat logis karena memang pada anak usia ini, di usia ini mereka masih di tahap banyak bermain peran, banyak harus distimulasi menggunakan imajinasi. Jadi wajar ya Bu Ika kalau anak-anak itu masih banyak muncul tahapan egosentris itu justru harus Ya, dilalui gitu ya, justru ya, betul. wajar gitu Masih Bu. berproses. Iya, masih berproses. Nanti untuk tahapan operasional konkret eh, sudah mulai berpikir logis dan nyata seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya ada pertanyaan atau tanya jawab sesi diskusi kali ini dipersilahkan kepada ayah bunda, ustazah atau semua audiens yang mengikuti kegiatan Obama Parenting Talk untuk menyampaikan pertanyaan. Bisa menggunakan raise hand, bisa melalui kolom chat atau langsung berdiskusi dengan eh, expert yang kita hadirkan pada pagi hari ini. Silahkan apabila ada pertanyaan. Monggo ayah bunda atau ustazah juga boleh bertanya dengan Bu Ika. Nah, ini ada pertanyaan. Selamat pagi, Bu Ika. Sambil menunggu sesi tanya jawab, Ayah Bunda juga bisa dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat room. Saya izin bertanya terkait dengan teori Vygotsky tadi dalam praktik pendampingan anak usia dini. Nah, bagaimana pendidik serta orang tua dapat menentukan batas antara stimulasi kognitif yang mendukung perkembangan optimal dengan bantuan yang berlebihan, yang justru menurunkan inisiatif dan kemandirian berpikir anak? Nah, mungkin Bu Ika dipersilakan untuk langsung menjawab. Mungkin ini batasannya gitu ya Bu. Ya, bagaimana kita itu bisa menstimulasi atau juga tidak terlalu overstimulate, biar tidak menurunkan inisiatif atau kemandirian. Ya, betul. Terima kasih, Anissa. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi itulah makanya kita perlu gitu ya, perlu memahami proses perkembangan kognitif itu seperti apa agar tadi tidak terlalu membantu gitu ya, over gitu membantu sehingga akhirnya apa inisiatifnya atau keingintahuan anak itu tidak tidak berkembang gitu. Nah, tentunya kalau batasnya sulit ya menjelaskannya, tetapi mungkin begini, yang kita utamakan dulu adalah memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan sendiri gitu. Baru di mana dia yang kesulitan itu baru kita bantu ya. Baik baik itu tadi kan ada skema kognitif, ada juga skema perilaku ya. Bisa saja pada kalau contohnya perilaku, misalkan memakai sepatu gitu ya, mungkin sepatunya pakai tali yang sulit. Nah, itu kita utamakan dulu anak biar coba melakukan sendiri. Begitu dia kesulitan sekali, baru itu dibantu. Itu kalau skema perilaku ya. Kalau skema kognitif tentunya apa tugas-tugas mungkin yang biasa diberikan di kelas itu seperti apa gitu. Sehingga eh, tidak mematikan gitu ya inisiatif anak, tidak mematikan apa namanya kemandiriannya untuk menyelesaikan problemnya sendiri. Begitu mungkin eh, apakah sudah terjawab? Terima kasih Bu Ika. Apakah sudah terjawab untuk Kanisa yang bertanya? Ya. Nah, sepertinya sudah terjawab dengan jelas ya Bu. Bagaimana mungkin perbedaannya dengan bagaimana Ya, dibantu karena memang nalurinya ini kan saya tidak ingin anak saya kesulitan gitu ya. Itu biasanya nalurinya orang tua kan ingin membantu semuanya, tetapi yang untuk mendorong perkembangannya itu adalah kita kita biarkan anak itu untuk mencoba sendiri. Ini mungkin ada kaitannya dengan perkembangan psikososial teorinya Erikson gitu ya. Jadi anak itu pada tahap tertentu itu dia ingin mengembangkan inisiatif. Nah, kalau jadi perkembangannya adalah inisiatif versus guilty. Jadi dia
apakah anak itu mengembangkan inisiatifnya atau juga dia merasa bersalah. Kadang ketika anak itu saya ingin makan sendiri gitu misalkan ya, ingin makan sendiri, anak udah mulai ingin mencoba kemampuannya, mungkin kadang orang tua, nanti kalau makan sendiri bercecer-cecer gitu, repot gitu ya. Sudah disuapi aja gitu. Em, nah inilah yang akhirnya menimbulkan rasa bersalah gitu. Anak merasa, oh, eh, apa namanya, oh tidak seperti itu ya gitu. Jadi mematikan inisiatifnya. Ya mungkin gitu untuk Ya, sementara Alhamdulillah jawabannya. sudah cukup jelas ya untuk Kak Anissa jawabannya. Sepertinya tadi untuk perkembangan Action juga disinggung oleh Bu Ika, di mana anak-anak itu sudah mulai sangat menunjukkan keinginan untuk melakukan semua segala sesuatunya sendiri, Ya, ya Bu ya. Apalagi sering kali ya, ketemu itu saat kita ingin membantu atau ya, sebagai fasilitator anak usia dini gitu ya, mereka langsung, aku bisa ya, sendiri, iya, seperti itu. ya, Mengembangkan ya, rasa percaya betul. diri yang sudah Ya. sangat tinggi. Jadi penting untuk Anak orang itu tua perlu ini, Ustazah. Dia perlu mencoba untuk menguji kemampuannya sebetulnya. Saya bisa nggak sih gitu. Nah, ketika kita berikan kesempatan untuk melakukan sendirian gitu ya, mungkin kita itu maka akan mengembangkan. Oh ya, saya ternyata bisa gitu. Tuh. Nah, oke, terima kasih. Jadi sebagai orang tua dan juga guru, kita juga harus selalu memberikan lingkungan belajar yang aman atau dukungan yang positif pada anak ya Bu, agar dia juga secara perkembangan kognitif dia berkembang dengan lebih optimal. Jadi sebagai orang tua dan juga guru, kita juga harus selalu memberikan lingkungan belajar yang aman gitu, atau dukungan yang positif pada anak ya Bu, agar dia juga secara perkembangan kognitif dia berkembang dengan lebih optimal. Nah, ini juga ada pertanyaan dari mamanya Mbak Damara. Nah, salah satu tantangan penerapan teori Vygotsky di rumah itu saat kita menemukan titik seimbang antara scaffolding dan otonomi anak. Nah, bagaimana strategi orang tua untuk mendukung perkembangan kognitif anak tanpa mengambil alih proses berpikirnya gitu. Apakah ada tahapannya, Bu, atau seperti apa proses orang tua itu mendukung tahapan anak dalam kasus ini? Ya, eh, terima kasih Mama Damara. eh, Sepertinya sudah memahami teorinya Vygotsky gitu ya. Ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi memang eh, tantangannya itu adalah itu otonomi, inisiatif, dia melakukan sendiri atau memberikan scaffolding gitu ya, semacam tuntunan gitu. Nah, jawabannya adalah mungkin hampir mirip tadi ya pertanyaannya dengan dari Anissa tadi. Yang utamanya adalah tentunya otonomi anak dulu dan apa selama itu masih aman dan tidak membahayakan anak gitu ya misalkan. Jadi kalau misalkan anak mulai punya inisiatif untuk makan sendiri gitu. Nah, dulu saya kalau anak saya mulai itu saya di bawah itu saya beber koran gitu agak lebar gitu ya. Koran yang agak-agak lebar, kemudian dia duduk di situ mungkin makan sendiri kececeran, nanti kalau kececeran kan tinggal dilipat korannya gitu dibuang. Jadi eh, jadi batasnya atau titik seimbangnya adalah ketika makanannya masuk ke mulutnya gitu ya diproses, dan yang kedua tidak membahayakan anak, tidak ada suatu hal yang membahayakan. Itu kita coba beri anak untuk mengembangkan otonominya. Tetapi ketika anak betul-betul kesulitan, maksudnya kita apa? Kita coba berikan otonomi, tetapi anak itu mungkin makanannya nggak masuk-masuk kan, akhirnya tujuan makannya tidak tercapai. Nah, baru mungkin ada hal-hal lain, misalkan ada gelasnya gelas apa namanya, apa ya, gelas beling gitu ya maksudnya itu
bisa berbahaya buat anak. Nah, pada saat itulah eh, kita orang tua itu ikut menangani. Jadi selama memang masih tujuannya aktivitas itu tercapai dan aman buat anak, saya kira itu kita berikan kesempatan kepada anak untuk melakukan sendiri. Ini contoh untuk kalau yang skema perilaku ya. Mungkin nanti Ustazah Husna bisa bantu kalau contohnya memberi tugas di kelas itu seperti apa gitu. Eh, ya, saya kira itu semoga terjawab. Terima kasih Mama Damara. Terima kasih Mama Damara. Apakah masih ada pertanyaan tentang bagaimana batasannya scaffolding dan juga otonomi anak gitu ya untuk menyeimbangkan saat orang tua itu ingin menstimulasi memberikan dukungan dan ruang untuk anak untuk mandiri gitu. Jadi sudah dijawab dengan sangat jelas oleh Bu Ika di mana scaffolding itu saat kita harus sesuaikan gitu ya Bu Ika ya dengan kebutuhan dan juga tahapan perkembangan anak. Mungkin bisa secara bertahap mengambil alih tanggung jawab tersebut, memberikan kesempatan anak untuk lebih mandiri dan sebagainya. Mungkin Mbak Damara masih ada pertanyaan atau eh, feedback sebelumnya? Sepertinya sudah cukup jelas. Oke, baik. Insya Allah cukup. Terima kasih, Bu Ika. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan cukup Oh banyak, Bu ya, Ika. Ini pertanyaan. tidak apa-apa. Jadi, dari namanya Mas Rafa, dari kelas TKB. Selamat pagi, Bu Ika. Saya mau bertanya, dalam pandangan Mm. Vygotsky, siapa yang berperan sebagai more knowledgeable other atau di lingkungan rumah dan bagaimana perannya yang berbeda dengan ustadzah atau guru di sekolah? Apakah berbeda? Dan bagaimana kegiatan bermain bersama keluarga dapat mendukung perkembangan berbasis interaksi sosial. Nah, ini tadi di di teorinya Vygotsky tadi Bu Ika sudah menjelaskan tentang NKO dan pada anak usia dini ini apakah guru dan sekolah atau orang tua di rumah mempunyai peran yang berbeda. Seperti itu Bu Ya, Ika, monggo. ya, baik. Terima kasih Bu Anissa ya, mamanya Rafa. Eh, Siapa yang berperan sebagai more knowledgeable other ini di lingkungan rumah ya. Di lingkungan rumah yang utama tentunya orang tua, ayah dan bunda atau siapapun ya sebetulnya ya. Jika ada orang dewasa lainnya, misalkan nenek, kakek, atau mungkin kakaknya, itu juga sebetulnya bisa menjadi a more knowledgeable other. Eh, Kalau untuk perbedaannya dengan ustadzah atau guru di sekolah, saya kira sama ya. Saya kira tidak ada perbedaan peran more knowledgeable other itu di rumah dan di sekolah. Itu jawabannya sama-sama sebetulnya concernnya itu kan orang tua dan guru sama ya sebetulnya apa sekolah itu tidak hanya apa memberi apa memberikan anak pengetahuan ini hafal ini kan tidak seperti itu ya. Itu penting juga, tetapi yang tidak kelihatan ini yang lebih penting. Yang tidak kelihatan itu maksudnya proses kognitif di dalam diri anak itu. Jadi saya kira sama-sama concernnya adalah mendukung gitu ya anak untuk seoptimal mungkin mengembangkan potensi-potensi kognitifnya. Gitu. Kemudian bagaimana kegiatan bermain bersama keluarga dapat mendukung pembelajaran berbasis interaksi sosial. Eh, eh, Kegiatan bermain bersama keluarga, apa ya? Misalkan di weekend gitu ya, mungkin ke tempat-tempat tertentu yang sekarang banyak mungkin ya destinasi wisata yang apa namanya edukatif, yang edukatif gitu ya. Nah, di situ eh, kalau seperti itu kegiatannya mungkin selain apa namanya refreshing gitu ya, semuanya refreshing juga menstimulasi perkembangan kognitif anak, juga keterikatan emosi ya anak dengan orang tua. eh, Banyak aspek yang bisa dikembangkan. Bagus sekali sebenarnya kalau bisa bermain bersama keluarga, tapi tidak harus di luar rumah ya, di dalam rumah main apa gitu ya. Kalau apa namanya, apa sekarang permainan-permainan Ustazah
Karena anak saya sudah besar-besar, anak saya sudah besar-besar semua ini. Kalau sekarang anak-anak mainannya apapun itu semuanya bisa jadi pembelajaran gitu ya. Karena anak kan masih berkembang semuanya ya, aspek fisiknya, main dakon saja itu pun juga bagus ya, karena itu kan motorik halus. Ustazah yang lebih tahu. Motorik halus sama strategi ya, ayah bunda ya. Kan kalau main itu harus strategi ya, supaya saya menang itu gimana strateginya. Nah, itu juga perkembangan kognitif strategi. Dulu anak saya masih kecil itu main kartu itu. Apa? Omben itu tahu nggak ya? Apa namanya eh, kartu apa sih itu yang ada yang kita kocok itu ya kartu itu anak saya yang kecil itu dia sudah mulai me- me- mengembangkan strateginya gimana biar menang. Nah, itu tidak apa-apa, itu bagus ya. Begitu, semoga bisa menjawab ya, semoga terjawab. Terima kasih, Bu Anissa. Terima kasih mamanya Mas Rafa atas pertanyaannya. Jadi tadi yang saya garis bawahi adalah more knowledgeable other itu sama ya di sini dalam dalam artian orang tua ataupun guru ataupun bahkan teman sebaya yang Mas Baya. ya teman sebaya itu juga termasuk salah satu figur atau dalam pandangan Fijotsi itu dia mempunyai keterampilan atau pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan anak, tapi dia bisa membantu proses pembelajaran kognitif anak seperti itu ya Bu Ika. Dan tadi Bu Betul. Ika juga sudah menjawab bagaimana kegiatan bermain bersama keluarga itu bisa mendukung pembelajaran berbasis interaksi sosial. Mungkin hal ini sering kita temukan di rumah saat memberikan kesempatan anak untuk menyambut tamu mungkin yang datang itu juga bagian dari proses belajar secara kognitif dan juga keterampilan sosial anak gitu ya Bu. Dan juga sebagai yang berperan untuk mendukung seperti permainan edukatif, kemudian menginternalisasi pengetahuan anak dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari biar lebih bermakna seperti itu ya Bu Ika. Terima Ya, kasih banyak atas pertanyaan dan juga eh, menjawab. izin menambahkan sedikit, Ustazah. Justru kadang-kadang teman sebaya itu mungkin untuk anak-anak tertentu ya itu lebih efektif karena kalau teman sebaya kan pemahaman antara anak dan teman ini tidak terlalu jauh sehingga dia bisa lebih menuntun itu lebih paham. Kalau kita orang tua kan sudah jauh ya pemahamannya dengan misalkan soal apa matematika itu kan sudah jauh. Jadi kadang-kadang dulu saya juga pernah ngalami nggak sabar gitu. Gini aja kok nggak bisa. Nah itu kalau kita mengatakan gitu, itu aja kok nggak bisa. Artinya kita belum paham di mana zone of proximal developmentnya anak. Itu ya, karena kita kan sudah jauh itu. Kalau teman sebaya itu kelebihannya antara lain adalah mereka lebih eh, paham anak itu sampai di mana. Gitu ya, sedikit tambahan. Terima kasih Bu Ika. Ternyata teman sebaya itu juga termasuk more Mm-mm. knowledgeable other ya Bu ya dalam perkembangan kognitif anak. Biasanya sama teman sebaya itu mereka justru menemukan pengetahuan baru karena mungkin range atau tahapan perkembangan usia mereka juga tidak terlalu berbeda jauh. Seperti itu ya Bu Ika. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, apabila ada tahapan yang terlewat dari ayahnya Mas Sastra, nah jika ada tahapan kognitif yang terlewat, Bu Ika, sebaiknya apa yang perlu dilakukan orang tua dan seberapa besar sih pengaruhnya terhadap perkembangan anak di tahapan selanjutnya? Ya, baik, terima kasih Pak Erik. Waalaikumsalam. eh Tahapan yang terlewat ya, tahapan yang terlewat dari perkembangan kognitif anak. eh Sebetulnya kalau kita ini mungkin tidak ada yang terlewat ya, karena umumnya tahapan perkembangan itu kan terjadi pada umumnya anak-anak gitu ya. Umumnya adalah mengikuti tahapan tersebut gitu. Jadi mungkin maksudnya Pak Erik bukan terlewat, tetapi mungkin terlambat. Nanti monggo di ini ya kalau saya kurang tepat memaknainya. Jadi begini Pak Erik maksudnya tahapan itu tidak terlewat karena anak akan melalui prosesnya tadi ya dari sensori motor, kemudian dia bisa kemampuannya apa gitu semakin lama. Kenapa? Karena itu sesuai dengan perkembangan otaknya juga gitu. Jadi ada teori lain namanya information processing ya. Ketika anak itu memasuki satu tahap ke tahap berikutnya,
kenapa dia kok berpikirnya dari yang mungkin soal sederhana, kemudian bisa lebih kompleks, itu karena memorinya juga berkembang gitu ya. Jadi otaknya pun juga, jadi kapasitas dia memproses informasi, itu kalau dalam psikologi namanya working memory, itu dari anak kecil ketika usianya bertambah, itu kapasitasnya semakin besar gitu. Nah, jadi anak sebagian besar anak melewati tahapan, tetapi mungkin kadang terjadi keterlambatan. Itu. Apakah betul maksudnya seperti itu, Pak Erik? Monggo ayahnya Mas Sastra bisa memberikan, jadi berpengaruh ke waktu melewati tahapannya. Kalau 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 mungkin itu pentingnya kita tahu tahapan perkembangan kognitif karena kita akan tahu apa namanya apa sesuai dengan perkembangan anak-anak yang lain itu anak saya misalkan usia usia 3 atau 4 tahun itu umumnya anak-anak sudah bisa seperti ini. Tetapi juga tidak harus begitu. Kadang-kadang anak itu punya perbedaan ya. Jadi selain punya individual differences gitu. Jadi setiap anak mungkin memang berkembangnya juga tidak sama persis dengan semua anak. Jadi saya kira ketika anak kita ada eh, perkembangan yang berbeda itu tidak apa-apa gitu ya. Dan anak pun juga mungkin ada satu aspek yang berkembangnya pesat, ada aspek lain yang mungkin agak lambat, itu eh, mungkin masih wajar karena semua masih dalam proses perkembangan gitu. Begitu, apakah sudah menjawab? Monggo ayahnya Mas Sastra, apabila masih ada pertanyaan atau feedback, dipersilahkan. Sudah. Terima kasih atas jawabannya, Bu Ika. Ya, sama-sama. Nah, kalau selanjutnya, oh baik, pertanyaan selanjutnya dari ayahnya Mas Salman. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ika. Saya mau menanyakan, apakah lingkungan sekitar yang terlalu toksik itu bisa berpengaruh terhadap perkembangan kognitif dan bagaimana solusi terbaiknya kita sebagai orang tua? Ya, terima kasih Pak Faisar. Eh, Lingkungan mungkin saya butuh agak spesifik toksiknya seperti apa. Ini mungkin contoh spesifiknya Iya, ya, Bu. Lingkungan seperti apa yang iya. dimaksud gitu ya, Bu. Tapi memang antara kalau untuk perkembangan kognitif mungkin eh, apa ya maksudnya toksiknya adalah ya kalau kita tidak kurang paham gitu ya kalau orang tua ini kurang paham dengan eh, bagaimana perkembangan kognitif anak itu terjadi. Saya beri contoh misalkan satu saja anak bertanya gitu ya. Anak bertanya, "Lu kenapa kenapa kok begini?" gitu ya. Misalkan dulu anak saya waktu ada berita berita ada teroris mau ngebom suatu gedung itu banyak yang meninggal itu tanya anak saya, "Ma, kenapa kenapa kalau ada bom itu banyak orang yang terluka meninggal gitu." Nah, itu kadang-kadang kan kita merasa ya itu memang begitu gitu ya. Karena kita orang dewasa itu tidak terlalu eh, pokoknya ya begitu. Nah, itu akan jadi toksik kalau kita jawab, "Lah ya memang seperti itu," gitu. Tidak kita bantu anak untuk apa namanya untuk memahami. Kalau saya tidak tahu jawabannya, saya akan tanya Bapak ya. Saya akan tanyakan kepada mungkin saudara atau siapa yang lebih tahu itu. Jadi eh, yang penting kita tidak mematikan. Ya sudah, memang gitu, gitu-gitu aja kok ditanyakan. Nah, itulah yang itu yang mungkin pemahaman saya itu toksik bagi perkembangan kognitif anak gitu ya. Mungkin contoh lain.
anak saya pernah tanya, "Mah, kenapa kalau masuk angin itu diberi minyak kayu putih terus sembuh gitu?" Ya itu kan sepertinya sehari-hari ya Bapak. Ya memang begitu. Tapi kan anak ingin tahu gitu. Mungkin karena kita nggak tahu jawabannya kan banyak hal itu kita anggap ya sudah seperti itu gitu ya. Tetapi anak kan butuh penjelasan dan justru itulah eh, curiosity ya, keingintahuan alami anak itu yang perlu kita kita pupuk gitu. Sehingga eh, kita perlu memberikan respon gitu ya. Saya kira respon yang tepat atau mungkin pas kita repot gitu lagi bekerja anak-anak bertanya gitu. "Oh, sebentar ini ayah masih repot nanti aja." Nah, itu sudah hilang momennya. Hilang momennya adalah ketika anak butuh jawaban dia tidak dijawab, tapi mungkin pas saat lain dia tidak ingin belajar, dipaksa belajar. Nah, itu toksiknya. Jadi momennya itu tidak kita tangkap waktu anak betul-betul ingin ada kebutuhan untuk belajar. Mungkin seperti itu, Tante Gusna, jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Pak Mm-mm. Faizal tadi seperti yang dipaparkan oleh Bu Ika, jadi bagaimana orang tua itu bisa mendampingi anak di lingkungan belajar yang tetap positif gitu ya Bu ya, meskipun mungkin ditemui di Ya, beberapa kasus anak itu ternyata entah di lingkungan luar, tetangga atau sebayanya, misalkan itu yang memberikan pengaruh negatif terhadap anak ya, bagaimana orang tua mungkin bisa membentengi atau menciptakan suasana rumah dengan penuh kasih sayang dan juga seperti tadi saat anak bercerita kita upayakan untuk bisa menghargai, mendengarkan dan juga mengerti bagaimana anak itu bisa merasa aman terhadap dirinya seperti itu ya Bu Ika. Terima kasih banyak. Ini tadi ada yang raise hand Bu Ika, boleh izin untuk menyapa? oh iya, ya, silakan. Monggo untuk ayah bundanya Mbak Nada. Oke, Assalamualaikum Bu Ika. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Bu Ika. Sebenarnya ini masalah yang masih sedang kami hadapi gitu ya sebagai orang tua. Terkait tadi pertanyaan kompetensi sosial tadi Bu Ika, nyambung yang tadi bahasan Silakan. sebelumnya. Jadi kan saat ini memang tantangan di tempat kami, di lingkungan kami adalah lingkungan sosial dalam hal bermain teman sebaya itu masih kurang support gitu. Hmm. Sedangkan eh, bagaimana lagi cara kami yang bisa kami lakukan mungkin sebagai orang tua untuk memberikan stimulasi gitu ya mengenai eh, tips mungkin dari Bu Ika untuk membantu anak kami agar bisa lebih optimal dalam bermain dengan teman sebayanya karena memang hal itu tidak bisa ditemui di lingkungan kami seperti itu. Kira-kira langkah apa yang bisa kami upayakan agar kebutuhan bermain dengan Teman sebayanya sebaik. bisa terpenuhi begitu Bu? Oke, baik. Pertanyaan. Iya. Em, Kalau ya memang kadang kita ada di satu lingkungan yang mungkin kurang kondusif gitu ya untuk teman-teman supaya anak. Tapi saya kira sekolah di Omah Bocah ini apa namanya itu pun juga anak kan bertemu dengan teman-teman sebayanya kan ya. Jadi itu salah satu eh, sudah sudah solusi saya kira di situ kan semua teman sebaya atau mungkin juga bisa ke berkunjung ke saudara yang ada apa namanya memiliki anak-anak yang usianya sama se, apa namanya ya sepantaran gitu itu bisa. Mungkin tak kalau saya kira Ibu untuk menemukan teman sebaya mungkin bisa gitu ya. Ya, tapi yang ada hal lain yang lebih penting adalah bagaimana kita menciptakan apa ya kegiatan gitu ya kegiatan di anak kita dengan anak-anak yang lain ini yang yang memang kegiatan yang baik yang itu bisa mengembangkan semua aspek perkembangan anak. Gitu. Mungkin begitu. Silakan kalau ini kurang monggo jelas. silakan orang mamanya Mbak Nada, jika masih ada tanggapan. Nggih,
dapat kami pahami, Ibu. Jadi sebenarnya pertanyaan kami ini karena memang kondisinya secara sosial kan masih banyak PR apa namanya Ananda ini gitu ya terkait seperti salah satu saya sebutkan belajar mengantri seperti itu Bu Ika. Jadi memang saya harapkan kan dengan mungkin ketika bermain dengan teman sebaya dia lebih mudah memahami karena sebenarnya Ya, di rumah juga sering diajak bermain bersama, tetap diajarkan dengan budaya mengantri dan sebagainya. Tapi sepertinya kok belum bisa cukup membantu ya itu gitu Bu Ika. Jadi apakah memang tadi kan nyambung yang pertanyaan sebelumnya nggih Bu. ya, Tadi di teman sebaya itu sangat membantu Bu Ika sempat bilang ya, begitu makanya saya ya, wah iya benar ini tapi bagaimana ketika lingkungannya memang tidak mensupport hal itu karena memang di lingkungan kami itu Bu ya, hampir tidak ada anak-anak yang sebaya dan cenderungnya di dalam rumah masing-masing begitu jadi ya, memang kita sulit sekali untuk apa ya, untuk ya, paling ya paling memanggil teman ke rumah itu pun jarang sekali terjadi karena memang hanya ada satu anak dan itu pun jarang gitu terjadi karena memang anaknya juga sibuk dengan sekolahnya seperti itu sih Bu Ika. iya, betul. Memang tantangan orang tua zaman sekarang ya, karena meskipun kita punya tetangga gitu, tapi jarang ketemu dengan tetangganya. Beda kalau zaman saya dulu gitu ya, ada apa? Semua anak-anak itu keluar pagi, apa kalau ada waktu ini main sama-sama gitu. Ya itu apa? Memang tantangan atau kesulitan di zaman di saat ini. Eh, tapi saya kira ya itu tadi ya apa namanya untuk teman-teman untuk menemukan itu tentunya bisa kita carikan lingkungan-lingkungan yang baik itu kita pilihkan antara lain sekolah atau mungkin ada mengikuti kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan setiap anak kan punya potensinya gitu ya punya potensinya masing-masing. Jadi memang anak sekarang itu akhirnya untuk ketemu temannya mungkin jadinya seperti les gitu ya atau mungkin ngaji gitu ya kalau enggak tahu di lingkungan ibu seperti apa kalau di sini dulu karena sekolah itu ya sekolah saja jadi sore itu ngaji di kampung gitu ya atau di perumahan gitu itu juga bisa menemukan teman sebaya. Oke, baik. Baik Bu Ika, terima kasih banyak sudah Ya, cukup menjawab. Mungkin itu ya, jadi alternatif solusi dari kami yang bisa kami lakukan. Terima kasih atas ya, jawabannya Bu. ya, Yes, Mak. Bu Ika. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Memang tantangan untuk orang tua saat ini ya, bagaimana kita Ya, mengoptimalkan kegiatan bermain tidak hanya dengan sebaya tapi orang tua. Jadi kadang kita tuh juga bisa bermain peran gitu, kita seolah-olah menjadi teman sebaya mereka untuk melatih kemampuan berinteraksi dan juga pentingnya kita untuk mendorong interaksi interaksi positif gitu ya Bu Ika tadi yang perlu kita garis bawahi, misalkan saat bergantian antri, kemudian menyelesaikan konflik dalam pengalaman bermain itu juga sebagai orang tua kita ya. perlu untuk terus memberikan dorongan yang positif seperti itu. Terima kasih mamanya Mbak Nada. Salam untuk Mbak Nada di rumah. Izin menambahkan sedikit, Ustazah, mungkin Oke. juga ada pendekatan lain seperti dengan pendekatan behavior itu ya. Kalau untuk membentuk Oke. perilaku perilaku antri tadi kan saya kira itu banyak dilakukan di sekolah. Jadi kalau kalau kita ajarkan kalau perilaku itu muncul bisa kita berikan reinforcement gitu ya untuk penguat. Bisa apakah bisa berupa pujian atau hadiah atau apapun yang disenangi oleh anak yang itu akan memperkuat perilaku gitu ya Ayah Bunda. Jadi ada banyak pendekatan sebetulnya cuman untuk kesempatan ini kan tidak saya bisa sampaikan semua gitu. Iya, iya. Setiap problem itu ada pendekatan Solusinya. Nah, ada ya itunya. ada pendekatan yang sesuai Oke, betul. ya. Oke. Jadi untuk pendekatan behavior tadi untuk menekankan bagaimana anak bisa konsisten dalam penguatan Perilaku perilaku yang ingin kita stimulasi seperti itu ya, harapkan Bu ya Ika. betul. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin langsung pertanyaan selanjutnya masih ada dua, Bu Ika. Tidak apa-apa, Bu Oh Ika. ya ya Oke. Jadi ini ada pertanyaan pada anak usia dalam konteks perkembangan kognitif anak usia dini, apakah ada perbedaan perkembangan kognitif anak yang
memiliki kebutuhan khusus, misalnya autism, dan apabila ada strategi atau bentuk aktivitas sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah seperti apa, Bu Ika? Ya, terima kasih Alessia. eh Apakah ada perbedaan perkembangan kognitif anak? Tentunya ada, ya. eh Seperti misalkan anak autis, nah tentunya perkembangan kog apa namanya? Kalau autis itu kan hambatannya di komunikasi gitu ya, di hubungan sosial, di komunikasi. Padahal tadi sesuai teori Vygotsky itu peran sosial itu kan sangat penting untuk mendukung perkembangan kognitif anak. Jadi memang ada perbedaan perkembangan kognitif antara eh, anak-anak yang anak apa namanya tipikal ya istilahnya ya tipikal itu pada umumnya dengan mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti eh, autis. Nah, kemudian strateginya strateginya ya, kita jajaki dulu ya, kita jajaki dulu zone of proximal development-nya untuk anak untuk anak misalkan seorang anak itu apa yang bisa dia lakukan saat ini dan apa yang bisa diajarkan untuk berikutnya gitu. Em, Seperti itu ya. Jadi tidak bisa memang tahapannya sama seperti tadi kalau teorinya Piaget kan untuk anak-anak tipikal gitu ya, anak-anak pada umumnya. Tapi untuk anak berkebutuhan khusus tahapannya eh, mungkin berbeda, tidak tidak sama seperti em, tahapan dari Piaget tadi, terutama untuk usia-usianya. Gitu, Alicia, semoga bisa menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya. Jadi untuk ZPD atau Zone of Proximal Development pada anak autis itu juga berbeda dengan anak pada Iya. umumnya karena juga menggambarkan jarak antara kemampuan anak saat ini dengan bagaimana ia bisa melakukan tugas secara mandiri gitu ya Bu ya dengan dan dalam hal ini anak autis itu biasanya bisa mengalami beberapa kesulitan di tahapan aspek perkembangannya sehingga ZPD-nya tadi mungkin lebih sempit atau berbeda gitu dengan usia pada normalnya seperti itu ya Bu Ika ya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya ke Alicia juga bagaimana intervensinya ini harus sifatnya mendukung atau disesuaikan lagi dengan tingkat kemampuan mereka, membantu untuk bisa melampaui kemampuan aktualnya tanpa merasa frustasi atau kita sesuaikan dengan capaian yang sudah ditunjukkan seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir Wika. Sebelumnya dijelaskan bahwa disequilibrium itu dapat diciptakan oleh guru atau orang tua. Nah, apa batasan atau rambu-rambu yang harus diperhatikan orang tua agar yang diciptakan tidak menimbulkan frustasi yang berlebihan, tapi justru mendorong proses ekuilibrasi dan akomodasi tadi. Mungkin bisa Ya, dijawab. ya, bagus sekali Amanda pertanyaannya. Jawabannya berarti menggabungkan antara teorinya Piaget dan Vygotsky. Ya, Vygotsky tadi. ya, kan supaya tidak menimbulkan frustasi berlebihan, artinya kita tahu anak ini kemampuannya saat ini di sini, berarti bisa ditingkatkannya seberapa gitu ya, tidak yang terlalu jauh. Nah, itu kan tadi prinsip zone of proximal development. Jadi kita membuat apa namanya? Membuat stimulasinya itu adalah setingkat di atas kemampuan anak saat itu. Gitu ya. Mungkin ini tidak Oke. ya, saya kira itu Oke, jawabannya. baik. Terima kasih. Jadi untuk kondisi ketidakseimbangan tadi perlu eh, kita apa kaitkan dengan rambu-rambu bagaimana rambu-rambu yang kita Ya, ciptakan, kemudian memberikan dukungan yang memadai juga ya Bu, dan terus ya, memantau bagaimana reaksi anak, apakah ada tanda-tanda stres atau kebingungan atau bahkan penolakan seperti itu harus ya. Jadi aware gitu ya Bu jangan ya lebih terlalu sulit ya, jangan ya terlalu sulit. Nah, disesuaikan dengan ya, tahapan perkembangan ya. anak. Dan mungkin yang utama juga adalah disequilibrium yang berasal dari anak sendiri. Itu Hmm, lebih bagus. Ketika dia muncul pertanyaan, nah itu yang apa ya? kita gali. Ketika anak butuh ya, dia anak butuh untuk memahami, kita berikan tuntunan untuk memahami itu adalah saat saat emasnya gitu ya untuk berkembang. Kan sering anak itu dia pas nggak ingin belajar, tapi dia harus belajar itu kan masalahnya. Ya memang harus anu sih apa kompromi gitu ya antara kapan anak ingin belajar dan memang kapan dia
perlu kita arahkan untuk waktunya belajar. Ya, gitu Oke. saya kira. Baik, terima kasih banyak Bu Ika. Sepertinya sudah menjelang siang hari dan Bu Ika juga sepertinya masih ada agenda selanjutnya. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah banyak sekali yang sudah Ya, terjawab dengan sangat jelas. Mungkin Ayah Bunda nanti misalkan ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan bisa melalui chat. Kita juga ada ruang untuk forum diskusi di grup WA. Nanti juga paparan materi akan kami sampaikan melalui grup. Mungkin closing statement dulu dari Ibu Ika untuk sebagai sebelum menutup kegiatan Parenting Talk pada pagi hari ini. ya. Eh, baik, terima kasih. Senang sekali banyak pertanyaan-pertanyaan yang penting dan kritis gitu ya, pertanyaan-pertanyaan. Semoga nanti kapan-kapan bisa bertemu tatap muka karena prosesnya vibes-nya akan berbeda gitu. Tapi Ayah Bunda yang ingin saya tekankan adalah em, ketika kita memahami ya terjadinya perkembangan kognitif anak itu seperti apa, maka semoga itu akan apa namanya ya, akan mengarahkan gitu ya strategi kita seperti apa. Jadi ketika anak muncul pertanyaan itu kita sadar, nah ini saat yang penting, maka kita bisa meletakkan dulu semua pekerjaan, kita bisa fokus ke anak gitu. Itu yang karena itu momen momen pentingnya, ya. Anak betul-betul membutuhkan untuk memahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang supaya anak-anak kita itu berkembang kognitifnya secara optimal itu memang repot ya. Bunda ya. Jadi memang eh, semoga tidak terjadi pada ayah bunda di sini. Misalkan banyak orang tua yang anak itu sudah di apa pegang HP gitu saja ya, dia anteng gitu. Nah itu kita tidak repot, tetapi tentunya ada konsekuensi negatif lainnya. Jadi memang tidak apa-apa selagi anak-anak masih berkembang kecil itu kita berrepot-repot dahulu gitu ya. Tapi nantinya kita akan memiliki anak-anak yang apa namanya cerdas gitu ya, yang berprestasi, yang bisa optimal semua aspek perkembangannya. Begitu. Jadi eh, itu mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Ustazah. Saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Bu Ika atas paparan materinya yang luar biasa. Jadi sangat penting orang tua, ayah, bunda di rumah dan juga guru sebagai fasilitator untuk terus mendukung perkembangan kognitif anak gitu ya. Karena hari ini juga butuh kehadiran, mereka juga butuh perhatian dan dukungan aktif dari kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dan mari kita terus bekerja sama dan juga menciptakan lingkungan yang positif untuk anak-anak agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan juga percaya diri. Nah, hari ini paparan materinya juga sangat luar biasa dengan judul mengenali dan mengoptimalkan perkembangan anak usia dini. Kami ucapkan terima kasih juga atas waktunya Bu Ika yang sudah memberikan waktu eh, untuk mengikuti, Ya, memaparkan sama-sama. materi Obama Parenting Talk. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami dan juga eh, para hadirin yang hadir pada siang hari ini. Nah, mungkin sebelum saya tutup, saya ada pantun untuk Bu Ika Oh ya. dulu. Burung, burung terbang di pagi hari, menyanyi merdu di dahan yang tinggi. Terima kasih Bu Ika sebagai narasumber hari ini. Ilmu parentingnya sungguh bermanfaat bagi kami. Ya. Nah, mungkin Terima kasih juga buat Ustazah, ya, buat semuanya. nah, semoga